Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan wa qabulan ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa melanjutkan ta'lim atau pengajian kita kembali, yang mana dalam hal ini saya membersamai panjenengan semuanya untuk mengaji seputar Al-Quran, untuk mengaji seputar adab-adab, akhlak-akhlak seseorang yang menghafalkan Al-Quran ataupun seseorang yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran secara keseluruhan, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'na bihi bi ulumi fid dharain. Dan pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang mana bab tersebut seputar tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran secara umum. Ya, nggak cuma tentang seorang yang menghafal Al-Quran, tapi orang yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, membacanya, mempelajarinya, dan lain hal sebagainya. Dan itu sudah kita pelajari dan sudah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk al-babus tsani, bab yang kedua, fi tarjihil qiraah wal qari' ala ghairiha. Masih seputar tentang keutamaan dan keutamaan fadilah. Nah, di sini tarjihul qiraah wal qari' ala ghairihima. Keutamaan dan keunggulan, ya, keunggulan derajat orang yang membaca Al-Qur'an ataupun membaca Al-Qur'annya sendiri. Jadi derajat membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada amalan yang lain, dan juga Al-Qari, orang yang membaca Al-Quran itu derajatnya, keutamaannya, levelnya, tingkatnya dia itu lebih daripada yang lain. Dan itu di sini dibahas di bab yang kedua. Hadis yang pertama, sabatan an Abi Mas'udin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Telah benar, telah sah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri ini adalah julukan atau kunyah karena didahului oleh Ab. Nama aslinya adalah Uqbah ibnu Amr. Dan kalimat al-Badri, ya, beliau Abu Mas'ud al-Ansari al-Badri. Nama aslinya beliau adalah Uqbah, sahabat Uqbah ibnu Amr. Nah, julukan al-Badri kenapa diberi di belakangnya diberi pangkat, ya, seperti pangkat Al-Badri. Al-Badri ini adalah keutamaan yang luar biasa karena sahabat, tidak semua sahabat itu menghadiri perang Badar ketika itu. Ya, 313 sahabat, dan di antara 313 sahabat itu semua sahabat itu adalah dijulukin Al-Badri. Ya, jadi kalau ada sahabat yang belakangnya ada kalimat Al-Badri, ada pangkat Al-Badri, berarti sahabat tersebut termasuk yang menghadiri perang Badar. Nah, di sini berarti sahabat Abu Mas'ud al-Ansari itu termasuk salah satu dari 313 sahabat yang menghadiri perang Badar ketika itu. Tapi sebagai jumhur ulama mengatakan beliau itu sakana badron walam yashhadha, subhanallah. Beliau itu tinggalnya di Badar memang. Sahabat Abu Mas'ud al-Ansari itu tinggalnya di Badar, tapi lam yashhadha, tidak, seakan-akan tidak menyaksikan perang Badar, tidak ikut perang Badar. Waqala Az-Zuhri wal Bukhari wa ghairuhuma, tapi Al-Imam Az-Zuhri dan Imam Bukhari dan selain mereka berdua, selain beliau berdua, itu mereka itu para ulama, sebagian para ulama menyatakan bahwa sebenarnya beliau hadir ketika itu di perang Badar bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafur riwayah, perbedaan riwayat, perbedaan pendapat, bahwa yang ala kulli hal pada intinya sahabat Abu Mas'ud al-Ansari ini termasuk dari salah satu sahabat yang mendapatkan gelar Al-Badri, artinya beliau termasuk yang mengikuti perang Badar. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qaum, yang berhak mengimami suatu kaum, aqra'uhum li kitabillah, adalah yang paling pandai dan paling fasih dan paling pintar di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa, bahwa Nabi sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyarankan bahwa yang pertama kali dipilih, kriteria yang paling pantas untuk kita dahulukan di dalam menjadi imam di dalam sholat, itu adalah seseorang yang pandai di dalam membaca Al-Quran. Bacaan Qurannya bagus, ya, dia pandai, dia faham tentang Al-Quran. Ya, jadi itu adalah seseorang yang memiliki kriteria tersebut, yaitu yang paling pantas kita dahulukan untuk menjadi imam ketika sholat. Dan ini sudah dibahas juga oleh para fuqaha, ulama-ulama fikih kita, bahwa kriteria seseorang yang berhak kita untuk ajukan menjadi imam, yang pertama adalah afqah. Afqah yaitu orang yang faqih, yang pandai dalam urusan agama. Dia ngerti fikih, nggak cuma akro, ya, nggak cuma orang yang fasih baca Al-Quran, tapi fikih. Kemudian al-akro, artinya al-akro ini di sini berarti tidak menafikan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang disebutkan, yang dijelaskan oleh para fuqaha, oleh para ulama-ulama fikih kita, itu tidak menafikan yang ada di dalam hadis. Karena pada intinya orang yang pandai membaca Al-Quran, yang paling pandai, misal ada dua orang, satunya fasih membaca Al-Quran, yang satunya enggak, maka yang didahulukan tentunya yang bacaan Qurannya lebih bagus. Ya, itu para fuqaha pasti sepakat. Ya, apalagi kalau ada seseorang yang bisa memiliki dua keutamaan ini, yaitu dia ya pandai fikih, fikihnya pinter, ya dia bisa memahami rukun, syarat di dalam sholat dan lain hal sebagainya, dan dia juga bacaan Qurannya bagus. Ini sudah tidak ada perdebatan, ya, la khilaf, bahwa orang ini layak untuk kita dahulukan ketika disuruh memilih siapa imam yang berhak. Ya, itu yang sudah disebutkan oleh para fuqaha kita di dalam kitab-kitab fikih mereka, yaitu afqah, al-aqra, artinya orang yang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu masih menjadi pilihan utama, kriterianya di dalam memilih imam sholat. Habis itu disebutkan oleh para ulama kita, setelah kalau misal ada dua orang yang sama-sama ahli fikih, sama-sama pintar, kemudian mereka juga sama-sama pandai membaca Al-Qur'annya, artinya ini sudah hampir mirip semuanya, ya, keunggulannya ada semuanya. Kemudian baru didahulukan siapa di antara mereka yang lebih tua, siapa di antara mereka yang lebih duluan masuk Islam, atau siapa di antara mereka yang bahkan kata para ulama ajmaluhum, yang paling rapi dulu, yang kemudian yang paling ganteng, ya, itu semuanya disebutkan oleh para fuqaha kita. Nah, ya, artinya di sini, di hadis ini, menurut hadis ini adalah kriteria yang pertama kali harus kita dahulukan adalah ya ummul qauma aqra'uhum, yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya, maksudnya paling dia itu bisa lancar membaca Al-Qur'annya, dia ngerti tentang makharijul huruf, sifatul huruf, dan tentang apa aja yang ilmu-ilmu yang berkenaan dengan Al-Qur'an. Hadis tersebut diriwayatkan oleh rawahu Muslim, oleh al-Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qol kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa masyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Subhanallah. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana al-qurra ashab majlis Umar, bahwa qurra, qori di zaman dahulu, qori yang dimaksud qori di sini adalah orang-orang sahabat-sahabat yang dulu itu penghafal Al-Qur'an, al-hafaz. Jadi kalimat qurra di sini bukan seperti yang kita fahami, qori dia bisa membaca Al-Qur'an pakai nada-nada, bukan hanya seperti itu, bukan sependek itu. Ya, kalimat qurra. Kalimat qurra di sini adalah yang dimaksud di zaman sahabat adalah qurra, yakni sahabat-sahabat mereka yang para penghafal Al-Qur'an yang mustin, yang lancar hafalan Qur'annya, luar biasa para sahabat. Banyak sahabat yang qurra. Lah, sahabat-sahabat yang qurra, yang hafazul Qur'an, yang mereka itu penghafal Al-Qur'an, ini itu sahabat-sahabat yang selalu menemani Sayyidina Umar di dalam majelis beliau.
wa musyawarati, dan selalu Sayyidina Umar pilih, ya, prioritaskan. Jadi ketika Sayyidina Umar ini ingin musyawarah, ingin duduk di majelis untuk mengobrolkan hal kepentingan umat, itu yang pertama kali didahulukan, diprioritaskan adalah sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ya, menunjukkan bagaimana Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu memuliakan sahabat-sahabat yang hafazul Quran. Beliau prioritaskan dahulu sebelum sahabat-sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Jadi beliau memprioritaskan sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran. Ini sudah tidak diragukan lagi bagaimana kemuliaan sahabat yang fadilah, sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Quran itu lebih didahulukan daripada sahabat-sahabat yang tidak hafal Al-Quran. Ma'atiqadina, walaupun kita pasti berkeyakinan bahwa sahabat itu kulluhum udul, mereka semua adalah adil, mereka semua adalah orang sahabat-sahabat manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak meragukan itu. Tapi di antara sahabat-sahabat tersebut pastinya tetap ada yang lebih afdoliyah. Dan Sayyidina Umar, beliau lebih memprioritaskan sahabat yang hafal Al-Quran dahulu ketika beliau ingin musyawarah, ingin membicarakan seputar umat, ya, hal-hal yang penting. Kuhulan kanu asyubbanan, baik sahabat yang hafal Quran ini, baik mereka sudah tua, ya, maupun yang masih muda, itu tidak dibedakan oleh Sayyidina Umar. Yang penting beliau hanya memandang hafal Qurannya. Ya, ini sahabat ini hafizul Quran, qari, maka beliau dahulukan, ya, beliau prioritaskan masuk untuk diajak musyawarah, walaupun yang tua, walaupun yang muda. Subhanallah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi Sahih, di kitab Sahihul Bukhari. Wa sayati fil bab ba'da hadza ahadits tadkhulu hadzal bab. Dan kata Imam Nawawi, itu di bab setelah ini, artinya bab ketiga, itu ada hadis-hadis yang mana hadis-hadis tersebut sebenarnya layak untuk dimasukkan di bab ini. Yaitu bab kedua ini, bab yang membahas tentang tarjihul qiraah wal qari' ala ghairihima, keunggulan membaca Al-Qur'an dan orang yang membaca Al-Qur'an daripada yang lainnya. Artinya membaca Al-Qur'an ini lebih afdol daripada amalan yang lain, dan orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang hafal Al-Qur'an ini lebih afdol daripada yang lain. Ini di bab yang kedua. Lah nanti di bab ketiga itu ada hadis-hadis yang mana hadis tersebut juga membahas tentang seputar fadilah membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran dibandingkan yang lain. Nah, itu hadisnya dimasukkan di bab ketiga sama Imam Nawawi, tapi sebenarnya hadis tersebut juga layak dimasukkan di bab kedua ini karena pembahasannya hampir sama gitu. Itu kata beliau. Wa'lam, kata Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ketahuilah annal mazhab al-mukhtar allazi alaihi man yu'tamadu minal ulama. Ini Imam Nawawi menyampaikan bahwa mazhab yang mukhtar, artinya mukhtar itu mazhab yang mu'tamad, yang dipilih, yang dijadikan sandaran, yang dijadikan patokan dalam masalah ini. Man yu'tamadu alaihi minal ulama, dan ini adalah pendapat ulama-ulama yang mu'tabar, yang memang ulama-ulama yang memang dipegang pendapatnya. Itu anna qira'atul Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal azkar. Ini Imam Nawawi menyampaikan pendapat mayoritas ulama yang pendapat mereka itu dijadikan sandaran di dalam hukum. Nah, Imam Nawawi menyampaikan bahwa sesungguhnya apa pendapat tersebut? Bahwa sesungguhnya membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada zikir tasbih maupun tahlil atau zikir-zikir yang lain. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dan ini yang menyampaikan Imam Nawawi, dan Imam Nawawi juga menyampaikan pendapat mayoritas ulama, yang ulama-ulama tersebut ulama yang memang dipegang pendapatnya bahwa dijadikan patokan bahwa membaca Quran itu lebih afdol amalan, membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada amalan-amalan zikir yang lainnya. Ya, di sini harus kita perhatikan. Apalagi masih banyak di antara kita sekarang yang memilih untuk berzikir ini, zikir ini, tapi dia melupakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah firman Allah, yang mana Al-Quran itu berarti afdolul azkar. Al-Quran itu adalah zikir-zikir yang paling afdol di antara zikir-zikir yang lain. Nah, sementara kita sekarang mendapati ada orang yang sibuk
zikir zikir ini 1000 kali, zikir ini 10.000 kali, zikir ini, ya dia mendahulukan zikir tapi dia baca Al-Qur'annya jarang. Padahal seharusnya baca Al-Qur'an itu diprioritaskan. Dan kalau kita kepingin kesembuhan, kalau kita kepingin kesembuhan dari penyakit kita, kalau kita kepingin keluar dari masalah kita, kita keluar dari kesulitan, Allah memberi jalan keluar kepada kita dari kesulitan-kesulitan di hidup kita, bacalah Al-Quran. Al-Quran afdalul azkar. Kita tidak menafikan, kita tidak mengingkari bahwa zikir itu memiliki fadilahnya masing-masing, apalagi dianjurkan oleh guru, dianjurkan oleh ulama. Ini memiliki zikir, ini memiliki fadilah ini, zikir ini memiliki khasiat ini, ya semuanya memiliki ada keutamaannya. Tapi kalau kita disuruh membandingkan mana yang lebih afdol, zikir, kita mengutamakan zikir atau membaca Al-Quran, maka di sini jelas Imam Nawawi menyampaikan pendapat mayoritas ulama yang mana pendapat mereka itu menjadi patokan, pegangan di dalam agama Islam. Ya, mereka mengatakan bahwa ulama-ulama kita mengatakan bahwa qiraatul Quran afdol. Membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada kita sibuk zikir. Tapi kalau ada seseorang yang bisa mengumpulkan dua-duanya, fabiha wa ni'mas, maka itu adalah sesuatu yang keutamaan yang kita tidak bisa pungkiri lagi. Fabiha wa ni'mat, sudah itu merupakan kenikmatan ya, yang diberikan kepada seorang hamba yang mampu mengumpulkan, bisa menggabungkan dua-duanya, yaitu dia juga rajin membaca Al-Quran, dia juga rajin berzikir, dia memanfaatkan waktunya dengan benar. Waqad tadhaharatil adillatu ala zalik, kata Imam Nawawi, dan dalil-dalil itu telah menguatkan satu sama lain di dalam urusan ini. Jadi Imam Nawawi menyampaikan ini itu juga berdasarkan dalil dari para ulama-ulama. Jadi dan dalil-dalil tersebut saking banyaknya ya, itu satu sama lain saling menguatkan dalil yang menyatakan bahwa membaca Al-Qur'an itu lebih afdol daripada membaca tasbih, tahlil ataupun zikir-zikir yang lain. Makanya sayang sekali ya, mungkin masih banyak orang-orang di luar sana yang mereka itu lebih sibuk zikir ini biar dikasih kelancaran ekonominya, urusan ekonominya biar lancar, dikasih zikir ini biar keluar dari permasalahan hidupnya, tapi dia melupakan bahwa dia itu punya Al-Qur'an, kitab suci, kalamullah, yang kalau dia baca itu akan menjadi syifa lima fis sudur, obat bagi ketenangan jiwa, ketenangan hati ya. Dan di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala bentuk jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Cuma banyak di antara manusia itu yang tidak sadar akan hal tersebut. Nah, di sini Al-Imam An-Nawawi, kalau saya baca di ta'liq, ya di ta'liq itu berarti bukan di kitab At-Tibyannya. Di sini Imam Nawawi menyatakan di kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' ini juga kitab karangannya Al-Imam An-Nawawi. Itu beliau menyampaikan qiraatul Quran afdalu minaz zikri illa al-ma'sur fi mawadhihi wa awqatihi. Fa inna fi'lal mansusi 'alaihi hina idzin afdal. Wa lihadza umira bizikri fi ruku'i was sujud wa nuhiya 'anil qira'ati fihima. Imam Nawawi ini insaf ya, adil ya. Imam Nawawi berusaha untuk adil dalam menyampaikan pendapat bahwa memang benar Imam Nawawi di kitab At-Tibyan menyatakan bahwa membaca Al-Quran afdol daripada membaca tasbih dan tahlil dan zikir-zikir yang lain. Tapi di kitab Al-Majmu' beliau Imam Nawawi sendiri juga menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu memang benar lebih afdol daripada membaca zikir. Kecuali kalau zikirnya itu memang zikir yang ada tempat-tempat tertentu dan ada waktu-waktunya tertentu. Terkadang di hari, misal di hari Asyura atau di hari Arafah, itu kita dianjurkan untuk zikir-zikir yang mana zikir-zikir tersebut tidak dianjurkan di hari-hari yang lain misal. Maka ketika itu ya berzikir dengan zikir yang dianjurkan di hari itu, maka itu lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Ini menurut Imam Nawawi sendiri. Ya, menurut Imam Nawawi sendiri. Dan beliau berdalil bahwa walihaza umira bizikri fir ruku' was sujud wa nuhiya 'anil qira'ati fihima. Nah, karena itulah beliau ngasih dalilnya gini, logikanya gini. Oleh karena itu, manusia itu, seseorang itu disuruh untuk membaca zikir di dalam rukuk dan sujud, tapi tidak, bahkan dilarang untuk membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Karena kenapa?
Karena sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW bahwa di dalam rukuk dan sujud itu ada zikir-zikirnya sendiri. Jadi ada zikirnya sendiri. Tapi kita nggak disuruh membaca Al-Quran di dalam rukuk dan sujud. Maka dan sebaliknya, kalau ada seseorang yang membaca Al-Quran di rukuk dan ketika rukuk di dalam sholatnya ataupun sujud, ketika sujud dia membaca Al-Quran malah batal, malah nggak sah sholatnya. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi kan di sini kenapa Imam Nawawi memberi dalil seperti ini, memberi gambaran? Karena agar memberikan gambaran kepada kita bahwa memang benar membaca Al-Quran itu lebih afdol daripada membaca zikir, kalau zikirnya itu zikir mutlak, yang artinya zikir yang bisa kita laksanakan kapanpun itu. Mau dilaksanakan hari ini, besok, atau pagi, atau malam, itu zikir tersebut tidak ada kaitannya dengan waktu dan keadaan tertentu. Lah di situ membaca Al-Quran lebih afdol daripada kita sibuk berzikir. Tapi kalau ada waktu-waktu di mana atau keadaan-keadaan di mana di situ kita dianjurkan untuk zikir tertentu, maka di sini Imam Nawawi juga menyatakan bahwa zikir di sini lebih afdol daripada membaca Al-Quran. Artinya apa? Bukan berarti di sini Imam Nawawi melarang kita membaca Al-Quran, artinya zikir aja, enggak. Maksudnya di sini Nawawi ingin beri gambaran bahwa ketika waktu itu karena dianjurkan zikir itu, ya zikir tertentu, maka kita mendahulukan zikir tersebut. Kalau waktunya sudah selesai, kalau keadaannya sudah lewat, waktunya sudah lewat, maka kita membaca Al-Quran afdol. Tapi ketika datang keadaan tersebut, kita diperintahkan untuk berzikir, maka kita mendahulukan berzikir. Ini pendapat Imam Nawawi yang insaf, yang berusaha adil, ya, menjadi penengah biar kita tetap mengamalkan dua-duanya. Artinya kita tidak mengatakan mutlak bahwa membaca Al-Quran itu afdol dari semua zikir secara mutlak, enggak, tapi ada perinciannya seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Nah, ini selesai bab. Jadi bab yang kedua ini membahas tentang tarjihul qiraah wal qari' ala ghairihima. Keutamaan membaca Al-Quran daripada amalan-amalan yang lain, yaitu zikir, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan keutamaan seseorang yang membaca Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang pintar membaca Al-Quran, itu keutamaannya lebih besar daripada yang lainnya. Itu. Nah, dan nanti bab ketiga, itu sebenarnya juga masih seputar tentang bagaimana kemuliaan Ahlul Quran, dan di dalamnya ada hadis-hadis yang sebenarnya juga layak untuk kita masukkan di bab kedua, yang dimasukkan di bab kedua ini. Ini Imam Nawawi sendiri yang mengatakannya, ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.